channelnya Kang Odoy. Jangan lupa untuk dukungannya, silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar bisa menyimak video terbaru dari Kang Odoy. Misteri terbunuhnya Sultan Matangaji. Pergolakan melawan Belanda berkobar di Cirebon, Jawa Barat. Daerah ini memiliki sejarah peperangan yang dramatis dalam perjuangannya melawan pemerintah kolonial Belanda. Puncaknya pada zaman Sultan Matangaji. Saat itu Sultan Matangaji memerintahkan Khalifah Raja untuk membangun pesantren di seluruh kawasan Cirebon, seperti Desa Balerante, Pesantren Buntet yang didirikan oleh Mbah Mukoyim, hingga memiliki keturunannya di daerah Gedongan, Benda Kerep. Demikian penuturan filolog Cirebon, Opan Sapari. Ada juga Abdullah Lontang Jaya di Majalengka, keturunannya di Kempek, Arjawinangun, Winong. Ki Jatira di Ciwaringin yang ada keturunan Pangeran Arya Wijaya Negara, ujar Opan Sapari. Saat itu lanjutnya, para santri selain memperdalam ilmu Islam juga dilatih silat untuk kepentingan melawan penjajahan. Jajaran kuwu dan bawahan dan rakyatnya juga membentuk pemberontakan di seluruh desa di Cirebon. Sejarah Cirebon, rintisan perjuangan dimulai dari Sultan Tajul Asikin Amir Sena Zainuddin tahun 1753 sampai 1773. Saat itu Sultan Tajul Asikin Amir Zena mengawali perlawanan terhadap Belanda. Sultan Asikin Amir Sena selalu mengkritisi perjanjian antara Sultan-Sultan Cirebon dengan Belanda yang intinya merugikan Kesultanan Cirebon. Sultan Amir Sena juga merintis perjuangan dengan pola gerilya, merintis pembangunan Gua Sunyaragi, merintis pembangunan Astana Gunung Jati. Namun setelah Sultan Amir Sena meninggal dunia tanpa diketahui perannya oleh Belanda, kekuasaan dilanjutkan kepada anaknya, yaitu Sultan Muhammad Sofyuddin atau dikenal dengan Matangaji, yang memiliki nama kecil Amir Sidik tahun 1773-1786. Sultan Amir Sidik secara terang-terangan melawan Belanda, melanjutkan pembangunan Gua Sunyaragi yang dilengkapi tempat pembuatan senjata, latihan perang, hingga membuat benteng pendem atau bunker. Saat itu, teknologi Gua Sunyaragi sudah terbilang maju karena memiliki sistem sirkulasi udara, sirkulasi air yang rumit dengan teknologi maju. Belanda mengenal Gua Sunyaragi sebagai istana musim panas atau istilah tempat dugem atau dunia gemerlap para sultan dengan harimnya. Padahal sebenarnya memang dirancang untuk perlawanan. Namun di tengah membangun kekuatan melawan Belanda, pembangunan kekuatan di Gua Sunyaragi tercium oleh Belanda. Tak lama kemudian Belanda menyerang dengan membombardir Gua Sunyaragi. Disetujui oleh sebagian besar kerabat keraton. Hanya di dalam upayanya itu, salah satu keluarganya, yaitu adik ipar
melakukan pengkhianatan dan melaporkan rencana Sultan Matangaji kepada Belanda. Pengkhianatan adik ipar Sultan Matangaji membuat Belanda bertindak cepat. Belanda menyerbu Taman Sunyaragi yang dijadikan benteng dan bunker senjata. Dalam serbuan yang mendadak tersebut, para pengikut Sultan Matangaji sebagainya tewas, sisanya tertangkap. Adapun sebagian lagi dapat meloloskan diri. Dalam peristiwa itu juga, Sultan Matangaji menyertai pengikutnya menghindari kejaran Belanda. Bertahun-tahun Sultan Matangaji memimpin gerilya bersama pengikutnya. Adapun tempat yang dijadikan sebagai markas perjuangannya adalah di suatu hutan yang berbukit-bukit di wilayah selatan Cirebon, tepatnya di Sumber, kini menjadi Desa Matangaji. Perjuangan Sultan Matangaji dalam memerangi Belanda terbilang menyulitkan Belanda, hingga Belanda waktu itu merasa putus asa. Guna melakukan penumpasan pada para pengikut Sultan Matangaji, Belanda melakukan teknik licik, yaitu dengan cara menyodorkan jebakan perundingan. Belanda mengiming-imingi akan memenuhi segala tuntutan Sultan Matangaji apabila Sultan mau diajak berunding. Maka pada tahun 1786, Sultan Matangaji akhirnya masuk jebakan Belanda. Beliau bersedia melakukan perundingan dengan Belanda yang digelar di Masjid Agung Sang Cipta Rasa. Namun, sebelum juga perundingan itu digelar, Sultan Matangaji ditangkap serta pengikutnya dibantai. Tidak lama setelah penangkapan, Sultan Matangaji wafat dibunuh. Beliau dibunuh ketika sedang berjalan melewati salah satu pintu gerbang Keraton Kesepuhan. Pembunuhnya adalah adik iparnya sendiri. Kelak, adik ipar Sultan Matangaji yang dalam sejarah dikenal sebagai Ki Muda atau Sultan Muda, menggantikan kedudukan Sultan Matangaji sebagai Sultan Kesepuhan selanjutnya. Ternyata perjuangan berakhir dan Matangaji dibunuh oleh Ki Muda di pintu ukir Keraton Kesepuhan, dan Ki Muda diangkat oleh Belanda menggantikan Matangaji tutur Opan Sopari. Oke, itu aja sahabat yang dapat Kang Odoy sampaikan tentang misteri terbunuhnya Sultan Matangaji yang Kang Odoy sunting dari catatan rakyatcirebon.diswai.id, yaitu hasil wawancara dengan seorang filolog Cirebon, Opan Sapari. Terima kasih sahabat atas kesetiaan dan kebersamaannya, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila penyampaian narasi yang Kang Odoy sampaikan tentunya banyak kekurangan. Dan buat sahabat yang memiliki cerita lain tentang misteri terbunuhnya Sultan Matangaji, silakan sampaikan. Perbedaan ini akan menjadi sebuah kelengkapan. Silakan untuk saran dan kritiknya, cantumkan saja di kolom komentar. Terima kasih atas kebersamaannya. Akhir kalam, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.